Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Demas Eka Putri. Saya mahasiswa Politeknik Praktisi Bandung, jurusan akuntansi. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS Manajemen Bisnis Digital. Yang pertama adalah pendapat saya, apa yang menjadi persoalan bagi perusahaan saat melaksanakan supply chain management. Persoalan bagi perusahaan saat melaksanakan supply chain management yang pertama adalah tuntutan pelanggan yang terus berkembang. Yang kedua adalah kekuasaan retail yang makin besar. Ketiga, adanya dilema dalam pencapaian optimal. Yang keempat adalah kendala dalam membangun kepercayaan. Kelima adalah kendala partnering. Yang keenam, teknologi informasi dan komunikasi yang kurang dimaksimalkan. Nomor 2, jelaskan peluang penerapan e-procurement dalam manajemen di pemerintahan daerah. Untuk menangani hal pengadaan barang dan atau jasa ini memang berbasis teknologi internet. Pelayanan dengan menggunakan web, berbasis online atau elektronik, memiliki keunggulan seperti lebih rendahnya pemborosan, lebih cocok untuk aplikasi internet dan relatif terhadap teknologi distribusi yang lain, dan membutuhkan komputer sebagai alat utama untuk menjalankan sistem e-procurement ini. Membutuhkan kualitas jaringan internet yang bagus karena semua data yang nantinya akan dilelang harus di-upload di web. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah sebagai pelaksana dan pengelola dari suksesnya penerapan sistem e-procurement ini dengan maksimal. Soal nomor 3, jelaskan 2 jenis bisnis yang menggunakan strategi digital marketing beserta contoh perusahaannya. Contoh perusahaan yang pertama adalah Gojek. Dengan pemesanan via aplikasi layanan ojek online pertama di Indonesia ini menawarkan kemudahan mobilitas bagi orang-orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Berbeda dengan kompetitor lain pada masanya, di mana kala itu orang-orang harus berdiri di pinggir jalan untuk mendapatkan transportasi yang mereka butuhkan. Gojek justru hadir dengan mentransformasikan layanan berupa aplikasi pemesanan hanya dengan satu sentuhan. Transformasi digital menghantarkan Gojek menjadi salah satu perusahaan dekakorn pertama di Indonesia dengan valuasi lebih dari 142 triliun rupiah. Yang kedua ada Netflix dengan layanan streaming on demand. Siapa yang tidak tahu sih dengan layanan streaming film on demand ini? Atau bisa jadi Anda telah berlangganan Netflix setiap bulannya. Ya, Netflix menawarkan layanan entertainment selangkah lebih maju dengan menghadirkan lewat internet sehingga lebih mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Hanya berbekal gadget serta biaya bulanan, Anda sudah bisa menikmati tayangan film dan serial dari berbagai jenis kategori yang ada di seluruh dunia. Transformasi digital yang dilakukan oleh Netflix ini merupakan langkah yang tepat, bahkan meningkatkan omset perusahaan hingga 30 kali lipat. Soal yang keempat adalah jelaskan bagaimana cara kerja CRM. Secara garis besar, cara kerja CRM untuk bisnis kita bisa kelompokkan dalam 7 langkah. Yang pertama ada menciptakan lingkaran komunikasi, yang kedua customer profiling, yang ketiga menggunakan data, yang keempat ask customer want and need, yang kelima mengembangkan potensi pelanggan, yang keenam customer knowledge, yang ketujuh menggunakan knowledge terus-menerus. Soal yang kelima, jelaskan alur peta proses manajemen loyalitas pelanggan. Ada 8 tahapan ini. Yang pertama ada suspek, orang yang mungkin akan membeli produk atau jasa. Yang kedua, prospek, orang yang membutuhkan produk atau jasa. Ketiga, prospek yang didiskualifikasi, yaitu prospek yang telah cukup Anda pelajari untuk mengetahui bahwa mereka tidak membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan membeli produk kita. Yang keempat, ada pelanggan pertama kali, yaitu orang yang telah membeli dari Anda 1 kali. 5. Pelanggan berulang, orang-orang yang telah membeli dari Anda 2 kali atau lebih. Yang keenam ada klien, orang ini membeli secara teratur, Anda memiliki hubungan yang kuat dan terus berlanjut. Yang ketujuh ada penganjur, seperti klien, pendukung pembeli apapun yang Anda jual Anda dapat gunakan serta membelinya secara teratur. Tetapi penganjur juga mendorong orang lain untuk membeli dari Anda. Yang kedelapan ada pelanggan atau klien yang hilang, seorang yang pernah menjadi pelanggan atau klien tetapi belum membeli kembali dari Anda, sedikitnya dalam satu siklus pembelian barang. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.